Tembok Yajus dan Majus berlapis besi dan tembaga, jawabannya mengarah ke Rusia. Tembok Yajus dan Majus berlapis besi dan tembaga, jawabannya mengarah ke Rusia. Tembok Yajus dan Majus berlapis besi dan tembaga dan terletak di antara dua gunung seperti disebutkan beberapa sumber, termasuk yang ditulis dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan akhir zaman dan kiamat. Pada wilayah di Rusia mempunyai ciri-ciri tembok Yajus dan Majus. Namun terlepas dari itu semua, berdasarkan perspektif sains, ada sebuah lokasi yang mempunyai ciri-ciri yang mendekati seperti yang disebutkan. Lokasi ini adalah di pegunungan Greater Caucasus di daerah sempit di antara dua bukit Darial, sebuah bukit curam yang membentang dari Laut Hitam ke Laut Kaswain, panjangnya 1.200 km dengan ketinggian 3.950 kaki. Lokasi inilah temuan yang dirasa paling kuat berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia, tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di bukit Kaswas atau pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Darial. Kawasan ini dikenal sebagai lorong Darial atau Darial Pass yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Kedudukannya itu dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan diputar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Iberia. Hingga saat ini keberadaan kandungan mineral di lokasi ini masih dijaga ketat oleh pemerintah Georgia dan Rusia. Tembok Yajus dan Majus berlapis besi dan tembaga dan terletak di antara dua gunung seperti disebutkan beberapa sumber, termasuk yang ditulis dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan akhir zaman dan kiamat. Pada wilayah di Rusia mempunyai ciri-ciri tembok Yajus dan Majus. Namun terlepas dari itu semua, berdasarkan perspektif sains, ada sebuah lokasi yang mempunyai ciri-ciri yang mendekati seperti yang disebutkan. Lokasi ini adalah di pegunungan Greater Caucasus di daerah sempit di antara dua bukit Darial, sebuah bukit curam yang membentang dari Laut Hitam ke Laut Kaswain, panjangnya 1.200 km dengan ketinggian 3.950 kaki. Lokasi inilah temuan yang dirasa paling kuat berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia, tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di bukit Kaswas atau pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Darial. Kawasan ini dikenal sebagai lorong Darial atau Darial Pass yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Kedudukannya itu dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan diputar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Iberia. Hingga saat ini keberadaan kandungan mineral di lokasi ini masih dijaga ketat oleh pemerintah Georgia dan Rusia.
Moskow ingin bubarkan cabang Yahudi di Rusia. Kementerian Kehakiman Rusia telah meminta pengadilan di Moskow untuk membubarkan cabang Badan Yahudi di negara tersebut. Badan Yahudi adalah organisasi nirlaba berbasis di Yerusalem yang mempromosikan imigrasi ke Israel. Situs web pengadilan distrik Basmani mengungkapkan Kementerian Kehakiman Rusia mengajukan permintaan terkait pembubaran pada 15 Juli, akan dibahas pada 28 Juli. Tidak disampaikan tentang alasan untuk memproses kasus tersebut. Badan Yahudi adalah organisasi nirlaba Yahudi terbesar di dunia. Sejalan dengan sikap Israel, mereka sempat mengkritik keputusan Rusia menyerang Ukraina. Keputusan Moskow mengambil langkah untuk membubarkan cabang Badan Yahudi di Rusia dikritik oleh Menteri Urusan Diaspora Israel, Nahman Shai. Shai mencurigai langkah tersebut merupakan bentuk balasan Rusia pada Israel karena telah mengkritiknya menyerang Ukraina. Yahudi Rusia tidak akan disandra oleh perang di Ukraina. Upaya untuk menghukum Badan Yahudi atas sikap Israel terhadap perang itu menyedihkan dan ofensif. Pada 5 Juli lalu, Jerusalem Post sempat melaporkan bahwa otoritas Rusia mencurigai Badan Yahudi secara ilegal menghimpun data tentang warga Rusia. Menurut data pemerintah Israel, terdapat sekitar 7.000 Yahudi yang berimigrasi dari Rusia ke Israel tahun lalu.